Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video sebelumnya kita sudah ngelihat review casing ini ya, Venom RX Genjiro ya. Sebuah casing yang harganya mulai 480.000 teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan rakit ya pakai casing ini. Untuk komponen yang dipakai seperti yang biasa kita pakai aja teman-teman ya. Ada B660 Steel Legend, terus ada i3 Gen 12 di atas, RAM-nya pakai yang V-Color, coolernya pakai yang Paradox Hypersonic ya. Ini nih cooler pakai ini. Cuman ini fan-nya kemarin gua pakai ya di rakitan yang Gundam. Jadi ini nanti cuma heatsink aja yang nempel. Terus SSD 128, PSU sama apa lagi ya? Sama fan paling ya. Dan di sini gue ntar tidak rakit pakai graphic card ya. Jadi rakitan apu-apu aja ya teman-teman ya. Oke. Gak usah lama-lama, ya langsung aja kita rakit PC-nya. Oke guys, ya kita akan rakit PC-nya ya. Nih hari-hari guys ya, bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Rakit PC, cuy. Emang segmen untuk bongkar pasang ya. Tapi walau begitu komponennya ya tetap dipakai aman-aman aja teman-teman ya, bukan yang bongkar pasang terus dipakai buat apa tuh kayak 24 jam kayak gitu. Enggak kok. Jadi rakit, kalau udah selesai biasanya kadang gue nunggu dulu sampai ada kiriman lagi, kiriman casing gitu, kiriman apa. Tapi kalau misalkan kayak pengen bongkar dulu deh, ya wes bongkar dulu aja tuh. Oke, kebetulan Mobo ATX yang di gue adanya si B660. Kalau B760 itu adanya Micro yang baru kemarin kita beli guys ya. Itu dia Micro ATX dan lagi dipakai di casing yang kemarin yang gue rakit bareng anak didik gue. Ini jadi kita rakit pakai komponen yang ini ya untuk casing Venom RX ya. Untuk power supply tadinya gue sempet bingung anjir karena power supply di gue 750 yang adanya. Ini mau rakit apu 750, brutal banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. Fokusan gue kan lebih ke kontennya ya, kayak lebih ke casingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi pengen nyari casing harganya terjangkau di bawah 500 atau kasarnya 500 lebih dikit gitu ya, atau 480, 490, 500, 510, 520, si Venom RX Genjiro itu udah jos banget temen-temen ya. RAM V-Color gua makainya yang non lampu-lampuan ya. Jadi rakitan ini pengen gue bikin bertema black and white, apu black and white ya. Dan BTW untuk RAM yang ini kalau kita nempelin tangan ke RAM-nya ada sidik jari guys, jadi megangnya kudu pelan-pelan. Nggak pelan-pelan juga sih, lebih ke mager tangannya nempel ke yang aluminium ya, biar nggak ada ceplakan tangan nggak tuh. Fokusanku ada di casingnya. Nah untuk yang ini fan-nya lagi dipakai guys, di yang kemarin. Jadi kita heatsinknya aja deh. Kebetulan kan ini cuma i3 12100. i3 12100 mah pakai heatsink gini doang juga udah lebih dari cukup guys. Buat ringan-ringan doang. Oke. Nah, ini pastanya kita kasih sebiji jagung aja. Penting nyala kebaca. Dan di rakitan ini pun gue nggak testing ya teman-teman ya, sebatas ngerakit aja. Karena balik lagi fokusan gue adalah si casingnya ya. Gue akan nunjukin ke kalian kalau rakit di casing Venom RX yang Genjiro ini nggak nyusahin gitu loh, gampang. Karena ada guys casing ATX atau Micro atau Mini, Micro lah, Micro dan ATX
Micro ATX sama ATX yang harganya terjangkau kayak gini, tapi dia ngerakitnya nyusahin. Nah, untuk yang Genjiro ini, kemarin teman-teman udah nonton reviewnya juga harusnya ya. Ngerakitnya itu nggak nyusahin teman-teman. Jadi casingnya cukup lega. Untuk tangan gue yang besar ya. Kalau kalian tangannya lebih kecil dari gue mah udah lebih tenang lah rakit di casing ini. Oke, desainnya juga cakep teman-teman. Rangka luar putih, rangka dalam hitam. Terus juga dust filter atas hitam, mesh di depan hitam. Cakep banget dah. Oke, ini udah ya. Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD ya. Sekarang kita menuju ke casing. Gua mau pasang power supply-nya. Power supply-nya kegedean guys. Gua pakai 750 tapi nggak apa-apa deh ya. Yang penting nyala. Oke, ini casing nih. Ini casing, ini power supply. Ya, casing udah gua rapihin tuh ya. Sekali lagi gue bilang casing ini kabel manajemennya juga udah gampang tuh. Udah ada jalur-jalurnya, di sini juga lega ya, jadi nggak nyusahin teman-teman ya. Oke, ketara lah sama gua mah casing yang nyusahin sama enggak. Kalian bisa, kalau kalian pengen tahu bedanya ya, lu nonton aja pas gua lagi bikin rakit, lu pasti ketara. Kalau casingnya nyusahin, pasti gua ngedumel guys. Kalau casingnya aman, nggak akan ngedumel gua. Ini mah aman. Berarti yang gua perluin hanya 24 pin, lalu 8 pin sama Molex ya. 24 pin keluar kau. Keluar. Oke. Terus CPU pin ya. CPU pin 24 pin. Ya, karena kita nggak pakai hard disk dan kawan-kawan ya, sama Molex. Biar rakitannya simple. Nah, sebegono aja guys. Tunggu ini keluarin dulu nih biar nggak paciweh. Oke. Dan kalaupun kalian mau pakai hard disk di sini atau kayak konfigurasi yang ARGB itu masih gampang juga sih, nggak akan nyusahin. Kenapa mulut saya yang belibet? Oke. Kita ikat lagi ya. PSU di gue tuh sebenarnya ada beberapa, tapi 750, 650 semuanya. Jadi wes lah ini aja. Ya, kita masukin ke sini. Nah, ini juga dia bisa ngeliatin tipe PSU-nya dari depan. Kalau kalian pengen flexing PSU kalian tuh bisa tuh di casing ini. Wah, power supply-nya kelihatan tong. Iya dong, power supply aku kelihatan. Casing kamu power supply-nya kelihatan nggak? Oh, bisa gitu kan? Oke. Dan kalau rakit di sini, contoh tipe aku kayak gini juga nggak susah teman-teman. Tinggal tadi selesaiin yang di motherboard, pasang PSU, pasang mobo, habis itu pasang fan, udah deh. Se-easy itu guys, tidak menyusahkan kita semua menjadi gampang saja ya. Oke. Nah ini PS udah. Sekarang gue colokin Molex yang ini dulu nih, yang dari kipas depan ya. Nah, udah dia tinggal selipin di sini. Kabelnya juga tidak ngalangin, dan ini pun masih lega ya teman-teman ya di sini untuk nyolokin kayak audio, USB itu di sini masih lega. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk masukin ininya dulu ke sini baru masang power supply. Ada loh beberapa casing yang kalau power supply-nya udah kepasang pas ngeliat ke sini, kagak muat, jadi harus lepas power supply baru masukin audio, USB dan kawan-kawan. Itu nyebelin guys. Si Venom RX ini mah udah jos, udah aman. Oke, kita mau pasang motherboardnya. Oke, enggak dong, nggak kebalik kan? Sip, ya. Ini cooler towernya juga rada tinggi teman-teman ya, tapi dia kagak bablas ya. Jadi kayaknya kalau kalian pakai cooler tower kayak model gini atau kayak apa ya, dari Deepcool AG series gitu ya, itu masih muat lah di casing ini ya. Dan juga kan satu distributor juga tuh, Venom RX, Deepcool, ataupun kalian mau pakai graphic card dari Zotac tuh ya, di sini juga bisa. Oke, kita pasang
Ini ada berapa baut sih? 10 kayaknya ya. Ini sama fan bawah gue pasang apa enggak ya? Kita lihat nanti deh guys. Pokoknya yang abis ini kita colokin dulu. Abis colok pasang fan di atas sama belakang. Kalau gue berubah pikiran, gue akan nambahin 2 fan di bawah ya. Oke. Nah untuk fan yang di bawah, aduh sorry kegoyangan. Kalau fan yang 2 biji di bawah ini, gue lebih saran teman-teman colokin dulu ya yang area-area sini. Kalau dicolok baru pasang fan-nya ya. Oke. Mana lagi bautnya? Terus ini gue lagi nunggu tukang paket juga guys sebenarnya guys. Pick up, pesanan rakitku belum di pick up. Ini mana sih? Ini dulu deh di tengah ya. Sama di ujung sini, di tengah sini. Oke. Bagian ngebaut-baut sudah kelar, kita colokin dulu ya. Oke, mari mencolok-colok lalu masukin kabel-kabelnya. Berarti biasanya gue itu 24 pin dulu ke sini ya. Ini ke sini ya. Nah, ini gini aja deh. 24 pin USB 3. Oke, habis USB 3 ini apa sih? Ini USB 2. Ini audio berarti ke sini. Guys, harus diraba-raba audio, lalu sisanya keluar di sini. Ya, ini USB di sini, front panel di sini ya. Nah, colok-colokin dulu sama CPU pin, lupa lewat atas ya. Ini kabelnya melingkar-lingkar di belakang. Nah, CPU dulu. Kini kita colokin. CPU pin udah. Terus USB 3. Terus 24 pin. Terus audio. Terus ini USB 2. USB 2 ada di bawah sini. Bener tuh. Suka siwer guys kalau nggak pakai kacamata. Ini gue lagi nggak pakai kacamata ya. Oke, terus ini HDD LED power ya. Resetnya tidak dipakai di motherboard ya, tapi resetnya dipakai di tombol RGB untuk lampu casingnya ya. Karena si fan-nya ini RGB, tapi RGB-nya bukan yang ke motherboard, tapi RGB yang pakai Molex. Oke. Udah sip. Tinggal rapihin yang belakang. Oke, nanti beginiin aja teman-teman. Tinggal masukin. Nah, ini kalau kalian mau kabel tis bisa tuh di sini nih. Set. Gitu ya. Jadi simple. Kalau gue paling gue pakai velcro aja kali ya. Kita pakai velcro yang ada di sini. Atau nggak begini juga boleh nih, biar nggak terlalu kelihatan. Hup. Nah, ini mah udah preferensi aja teman-teman ya. Yang penting posisi kabel manajemennya masih gampang. Ini juga bisa dikabel tis ke area sini. Oke, udah rapi kan? Oke, gue masang fan atas ya. Itu tadi 2 biji udah gue masukin kabelnya teman-teman ya. Sisa satu yang ini kita susun sekarang. Sekecil. Nah, ini tinggal ditarik kabelnya ya. Lalu kita baut. Gue bautnya 2 biji baik ya. Kalian kalau misalnya rakit kayak gini baut fan-nya 4 biji ya, biar lebih pakem aja. Ini mah gue contoh doang 2 gitu.
Hup, hup, hup. 1 dan 2. Hup, hup, hup. Terus di sini kita taruh rada kanan bisa. Nah, di sini aja. 1, lalu 2. Hup, hup, hup. Terus 1 lagi. Dan juga 2. Oke. Fan sudah kepasang. Buat fan yang belakang, ini gue masukin ke sini ya sama si kabel power supply. Kalian boleh double kabel tis ya, jadi yang PSU dulu terus yang fan, atau mau nunggu masang fan dulu semua baru di kabel tis, itu mah selera ya. Yang penting kabelnya di posisi rapihinnya itu tidak menyulitkan ya. Pasang, udah tinggal colokin ke molexnya power supply aja. Oke, kita akan pasang fan bawah ya, dan fan tengah kayaknya gue akan pasang juga ya. Gue mau coba jajal, mudah-mudahan sih bisa ya kawatnya ya, bisa dipasang ke fan si yang ada di gue ini ya. Jadi dia tuh soalnya pakai yang tulang belakang teman-teman, dan ini kebetulan lubangnya bisa kelihatan di sini, jadi harusnya sih ini bisa gue akalin ya. Oke, bisa diakalin pakai fan yang ini teman-teman ya. Ini rada susah nih kalau posisi berdiri begini ya. Berarti begini, terus ininya di sini, lalu ininya begini nih. Ini kalau kelamaan kalian boleh skip aja teman-teman ya. Kalau kelamaan boleh di skip aja. Oke. Nah, begitu tuh harusnya bisa tuh. Satu lagi di bawahnya. Ini. Oke, bisa ya. Nah, bisa lah tuh, gua akalin lah ya. Fan-nya nanti ini kabelnya kita lewat atas aja. Jadi biar tetap kelihatan rapi. BTW guys, kalau misalkan kalian rakit PC mau ganti fan coolernya dengan fan lain, itu bisa ya teman-teman ya. Asal kompatibel, dan gue sih sarannya ganti ke yang lebih bagus ya. Oke. Nah, untuk yang di bawah ini kita harus pakai baut yang panjang teman-teman ya. Jadi ini fan dianuin dulu aja si kabelnya ya, masukin ke dalam, tarik ke belakang. Satu lagi juga sama. Oke. Nah, berarti ini begini aja. Kalau sudah, ya wes tinggal dibaut aja ya. Ini gue di sini aja biar obengnya gampang. Nah, putar pakai tangan dulu. Yang penting dia masuk ke lubang sesuai di tempatnya ya. Terus yang ini juga kita baut. Satu lagi di ujung ya. Dan kalau udah jangan lupa dikencengin ya. Sebenarnya posisi masang fan kayak gini tuh rada dilema tau guys. Kalau pasang fan-nya duluan nanti nyolok di sini susah. Kalau masang fan-nya terakhir ngebautnya susah. Tapi gue sih lebih senang masang semua dulu, baru masang fan-nya di akhir. Susah-susahnya juga masih terjangkau sih, masih easy aja guys. Oke. Nah udah deh, kita balikin, kita colokin kipasnya ya. Nah ini kalau misalkan posisinya kayak begini teman-teman ya, dari atas nih kalian boleh kabel tis lagi di sini. Kalaupun misalkan ogah, ya udah masukin aja ke velcro-nya tuh.
terus colokin ke power supply. Nah, udah deh, clear. Rakitannya juga masih bisa dibilang rapih kan, kabel manajemen model begini. Kalau kurang rapih tinggal di kabel dis aja. Oke, ini kita tidurkan. Nah, ya. Lalu kita tutup bagian side panelnya. Nah, selama dia tidak memberontak mah aman teman-teman. Ya. Jadi selama ditutup kayak gini, lalu dibaut, dia masih bisa aman, kitanya tidak susah. Ini casing kabel manajemennya masih enak teman-teman. Oke, lalu sini dipasang di atas. Terus kita berdiriin dan kelar deh, tinggal kita nyalain. Oke, ya, tuh cakep guys. Kita nyalain dulu sekarang. Wih, bismillahirrahmanirrahim, menyala. Tangan gue ngeraba-raba tapi gak kenyentuh tombol ya, kocak. Oke, udah nyala ya semua tuh. Dibikin tema putih hitam kayak gini juga, ini cakep banget teman-teman ya, gokil. Oke, dan kalian gak perlu masalahin soal airflow ya teman-teman ya, karena depannya mesh ya. Ini buat sirkulasi angin masuk, terus ini masuk lagi keluar di belakang. Dari bawah juga angin masuk, keluar di atas. Jadi anginnya tuh dari depan ke belakang, dari bawah ke atas. Sirkulasi di casing seperti ini mah udah aman ya. Overall, gue harus bilang rakit PC di casing Venom RX Genjiro ini udah enak bet ya, asli ya. Udah dapat 3 fan, harga 480.000, itu bisa gue bilang terjangkau teman-teman ya. Rakit tidak susah walaupun gue pakai motherboard ATX teman-teman ya. Kabel manajemen di area belakang itu gampang ya. Masang fan di atas dan di belakang juga gue tidak kesusahan. Masang fan di bawah juga sebenarnya tidak terlalu susah, ini masih gampang. Kalian juga tadi masih bisa lihat gue nge-obengnya tidak susah teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen pakai opsi water cooling, paling water coolingnya ditaruh di depan ya, ukuran 240 ini masih bisa ya teman-teman ya. Kalau di atas gue tidak yakin ya, dia akan mentok dengan heatsink motherboard 1, lalu akan mentok dengan RAM ya. Jadi kalau masang water cooling di atas kayaknya belum memumpuni, kecuali kalian radiatornya di dalam, fan-nya di atas gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kocak ya, udah paling benar pasang water cooling paling 240 ditaruh di depan ya, water cooling di depan sebagai angin masuk ya. Oke, itu juga udah cakep teman-teman ya. Ya wes, segitu aja paling dari gue ya. Untuk video kali ini kita hanya ngerakit aja di casing Venom RX Genjiro ini teman-teman ya. Overall good. Kalau kalian minat, linknya udah gue taruh di deskripsi. Kalau pengen lihat review casingnya bisa nonton video sebelumnya. Oke, mantap Venom RX Genjiro.